Jadi saya senang sekali tadi mantap ya mengikuti dari awal melihat data analisa yang tajam yang komplit kemudian semangat yang tinggi ya khususnya dari Bung Kevin ini yang luar biasa. Ya juga perlu diingat salah satu yang menggerakkan lah menggeser ya persepsi publik ya itu Greta Thunberg ya yang ya juga anak muda ya bahkan menjadi Time Person of the Year di tahun 2019 gitu. Jadi kita di Indonesia juga perlu ya lebih banyak seperti Kevin ya yang jadi Greta-Greta yang mendorong orang-orang tua kolonial yang apa namanya ya untuk menyadarkan pentingnya mewariskan ya bumi ya yang lebih sustainable di masa ya, untuk mereka jalankan hidupi di masa depan ya, jangan dirusak sekarang gitu ya. Kemudian oke, lanjut kita langsung masuk. Saya kira saya lebih spesifik ke energinya, jadi saya kira tadi bagus sekali ya dari khususnya dari CPI sama dari Greenpeace itu big picture-nya bahwa kita punya amanat ya ini umur 17-an ya ikut menjalankan ketertiban dunia. Itu salah satu di amanat di pembukaan UUD 45 ya, dan ketertiban yang saat ini sangat penting ya bahkan bisa merusak dunia kita itu ya adalah climate change ya, karena kalau tidak di respon ya dengan cukup ya dengan memadai ya kita akan merusak dunia kita yang tentu saja berarti tidak tertib gitu kan ya. Tadi sudah disebut banyak bencana alam, kita sebagai negara kepulauan akan banyak daerah pantai yang terkena kenaikan air laut ya, dan kita sebagai negara besar ya secara populasi dan ekonomi ya termasuk G20 juga punya tanggung jawab untuk menurunkan emisi kita ya. Jadi ya secara negara ya walaupun secara per kapita oke lah masih cukup rendah, tapi secara negara ya karena penduduknya besar, nah ini kita punya tanggung jawab dan itu bahkan ada di konstitusi kita. Nah ini semangat 17-an sangat nyata di sini. Kita langsung ke data ya, ini ada bagus dari balik ya dari BPT ya, di mana saat ini ya dan ke depan ya itu yang paling dominan itu adalah industri dan transportasi yang menggunakan energi ya. Tadi kemudian jadi kita dari segi demand side ya, tadi dari segi supply side nanti kita bahas juga. Nah ini yang sering dilupakan ya, kita lihat pertumbuhan. Jadi rumah tangga relatif tidak banyak bertambah ya, paling AC ya karena makin panas ya khususnya beberapa bulan ini dan akan ke depan semakin panas itu ketika sudah mampu ya akan menggunakan AC gitu kan ya. Komersial juga building ya akan juga semakin terutama menggunakan pendingin udara, itu yang sepertinya yang paling penting, tapi secara proporsi jauh lebih kecil ya dibandingkan transportasi dan industri. Nah ini dua ini sehingga perlu jadi fokus utama dari kebijakan. Oke, lanjut. Nah, tapi yang perlu diangkat di awal itu adalah nomor satu adalah efisiensi dulu ya. Lean, clean, and green ya. Jadi green itu sebenarnya prioritas ketiga. Ini kita walaupun mendorong pengembangan energi, tapi juga secara teoritis, best practice itu kita efisien dulu ya, yang tidak perlu khususnya yang paling dekat ya LED ya, lampu itu LED yang memiliki cost benefit ratio yang sangat tinggi ya, karena dia bisa menghasilkan nyala yang lebih terang dengan watt lebih kecil, listrik lebih kecil, dan daya pakai yang lebih lama. Gitu. Jadi ini perlu didorong yang dalam waktu jangka pendek ya di gedung-gedung pemerintah, swasta, ya pendidikan itu untuk menggunakan lampu LED. Ya. Kemudian AC, penggunaan AC juga pada watt dan jam yang juga baik ya. Kemudian yang skala-skala besar ya seperti kalau di industri itu yang paling banyak penggunaan energi adalah semen, besi baja ya, smelter gitu kan, kemudian tekstil. Nah itu yang perlu jadi fokus gitu ya. Jadi baru kemudian kita clean, jadi gimana supply-nya itu bisa dikurangi ya, yang sekarang dominan dari batu bara ya. Jadi ini juga perlu kita lihat ya, bahwa sebagai akibat tidak menggunakan teori ekonomi yang sudah
kuat ya. Jadi ya dulu argumennya murah ya, tapi kan dalam ekonomi sumber daya alam itu prinsipnya harus menginternalisasi eksternalitas ya, alias biaya yang dihasilkan ya termasuk emisi dan kesehatan harus diperhitungkan ya, di dalam harga gitu. Yang ini sudah dilakukan oleh negara-negara di Eropa dalam energy generation ya, sehingga bahkan ya sebelum pre-pandemi ya, sebelum kenaikan harga batubara ini sudah jadi tidak kompetitif ya kalau biaya-biaya tersebut diperhitungkan. Dan sekarang ya akibatnya karena tidak memakai prinsip-prinsip ekonomi pada saat planning dahulu, ya sekarang kita di batubara sudah mahal, polusi gitu kan, jadi double, dan kemudian kita dapat menghadapi biaya yang tinggi untuk phase out ya, jadi 3 kali rugi sekarang gitu. Nah ini pentingnya kembali ke ilmu pengetahuan dan sains ya. Green baru terakhir offset ya, jadi negara-negara maju sudah banyak ya, perusahaan-perusahaan besar sudah banyak yang melakukan offset. Kalau mereka melakukan kegiatan yang menghabiskan karbon ya mereka offset dengan carbon sink ya, di khususnya di negara-negara berkembang. Oke lanjut ya, lebih cepat lagi ya, jadi sudah disebut ya kita baru 11,2 ya dari target tuh 3% di tahun 3 tahun lagi 2025 yang sangat dekat gitu. Ini jadi masih jauh ya dari kita bahkan mencapai target yang seperti itu. Lanjut. Nah ini dapat di International Agency IEA, sepertinya Indonesia lumayan sepertinya 9% gitu ya. Yang lebih tinggi dari kita tuh Myanmar, Kamboja, Malau itu di aliran Sungai Mekong ya. Jadi mereka banyak hidro. Vietnam di 2019 itu masih di bawah kita, sekitar 7% ya. Filipina yang lebih tinggi di ASEAN 5. Mereka geothermalnya banyak gitu ya. Tapi lanjut. Nah ini Vietnam ini dalam beberapa tahun terakhir itu naiknya drastis sekali ya. Jadi sebentar ini sampai 2021 ya, paling kanan itu 2021 ya. Jadi tadi data 2019 berarti data yang grafik ketiga kalau di sini ya. Jadi kalau kemungkinan besar 2022 ini Vietnam sudah menyusul Indonesia. Jadi ini sementara Indonesia relatif stabil. Ya ini data dari IRENA ya. Jadi nanti akan ditambahkan sumbernya. Jadi kita lihat Malaysia naik cukup lumayan, Thailand naik, Vietnam meroket. Ya. Nah ini berarti peningkatan eksponensial itu dimungkinkan ya, kita tidak perlu atau harus tidak perlu ragu, tidak perlu malu buat belajar dari negara tetangga yang sudah berhasil ya, seperti di Vietnam ini ya, yang kapasitasnya berarti kalau kita lihat yang suryanya 80 kali lipat Indonesia gitu ya dalam berapa tahun terakhir kenaikannya, jadi naiknya dalam 4-5 tahun terakhir bisa ya. Oke lanjut. Nah, ini sementara ini secara teori pembangunan ya, memang kita kemarin membangun atau memplan ada excess capacity listrik ya, karena supaya investor mau masuk ya. Kalau kapasitas dan penggunaan pas-pasan ya, kalau bangun yang gede-gede, bangun ya kendaraan listrik, bangun manufaktur mobil gitu kan, elektronik itu ya akan langsung masuk Indonesia. Jadi kita bisa di sini energi per kapita Indonesia itu relatif rendah, bahkan masih di bawah Vietnam. Ya, saya coba cek di bawah Vietnam sedikit ya. Nah ini harusnya ada formula ya, sehingga argumen PLN jangan wah kita saat ini sudah kelebihan, kalau kita tambahin energi terbarukan lagi biayanya makin mahal ya gitu. Jadi argumennya jangan seperti itu ya. Jadi argumennya harus mulai dari Indonesia punya target buat saat ini net zero 2060 ya. Bagaimana mencapai itu ya, termasuk biaya yang perlu dibayar ya karena ya itu pasti lebih murah daripada 500T tahun ini untuk subsidi dan kompensasi energi gitu kan. Jadi hitungan duit pun lebih murah gitu kan. Lanjut. Ya, sudah setengah jalan. Nah, ini saya coba hitung-hitung ya, rasio. Ya, ternyata yang sebentar, yang 1,2 sepertinya ada yang belum diupdate, nanti saya cek lagi. Tapi yang tinggi itu panas bumi dan hidro. Ya, hidro kan bendungan ya, bendungan dan turbin besar ya.
Ntar kalau yang kecil-kecil itu baru mini hidro baru 2%, angin baru 2,5%, energi surya baru 0,25. Jadi masih sangat besar potensinya yang bisa diwujudkan. Kalau bisa naik 3 kali lipat saja ini sudah sangat lumayan gitu, dan masih di bawah, jauh di bawah kapasitas gitu. Walaupun tadi ada masalah lokasi ya, tadi teman di Pak Albert tadi ya lokasi. Nah, jadi kita perlu memindahkan industri kita ya juga supaya tidak terkonsentrasi di Jawa. Lanjut. Cepat ya, ini beberapa hal ya, investasi tidak banyak masuk di LA ya karena harganya terlalu murah ya, tidak. Sementara kalau di global best practice itu justru di atas ya, jadi yang energi harganya feed-in tarifnya di atas fosil ya, sehingga mendorong investasi. Nah ini kan kebalik gitu kan ya, tadi walaupun sisi pandangnya dari sisi pandang PLN ya, PLN yang dianggap ekses yang merugikan. Karena dia harus bayar berapapun juga yang sudah disuplai, dan kemudian ya kita juga phase out-nya juga mahal, jadi tadi double atau bahkan triple cost kita kena biaya gitu. Nah kemudian RE itu butuh lahan ya, butuh izin agak panjang, construction cost-nya tinggi ya, jadi OPEX-nya lebih tinggi daripada CAPEX-nya lebih tinggi daripada OPEX-nya itu, sehingga perlu diubah ya. Pernah ada kajian juga, kalau bisa kalau dibeli oleh PLN ya lebih besar di awal ya pembayarannya. Nanti bisa dihitung gimana supaya ya secara time secara discountnya tetap sama gitu ya, secara dihitung ditarik ke awal semua pasti sama, tapi sehingga tidak perlu atau tidak memerlukan biaya financing cap-nya lebih kecil jadinya. Oke, lanjut. Oke, saat berikut. Nah, ini tadi ada perbandingan dari PLN sendiri, bahkan bahwa Indonesia tarifnya relatif lebih rendah dibanding yang lain, walaupun yang kita sepakat untuk yang miskin perlu ada subsidi. Nah, tapi dengan konsumsi atau produksi BBM itu ya batubara dan diesel ya, yang terat dengan fluktuasi geopolitik, maka punya risiko financing yang cukup besar ya. Dan ya jadinya subsidi sudah 502 T ya terakhir. Oke, lanjut. Tadi ada pertanyaan juga, kita jawab setelahnya. Lanjut. Nah ini ya, tadi industri perlu efisiensi, nomor satu, efisiensi yang terencana, dan kemudian terukur dan sistematis ya. Nah, tapi untuk transportasi ini juga ada beberapa kebijakan yang perlu dilakukan ya. Ini kita sudah alami sama pandemi, bisa kok ya sekolah dan kerja dari rumah gitu ya, dan tidak harus masuk tiap hari. Bahkan beberapa perusahaan besar sudah Facebook, Google itu ya sudah memberikan opsi bagi pegawainya buat full WFH gitu. Nah ini untuk nationwide nih, saya kira ya Menpan ataupun ya yang punya wewenang itu belum mendorong ya untuk WFH 40% lah, 2 hari seminggu gitu kan. Jadi tidak perlu tiap hari masuk ke kantor lagi gitu. Dan ini kan sudah dijalankan, kita udah coba bahkan 100% tidak masuk gitu. Kemudian ya public transport ya, MRT sangat membantu ya, integrasi antar moda gitu kan. Jadi LRT kita tunggu ya, tapi juga jangan hanya di Jabodetabek ya, kita juga perlu juga perbaikan di Surabaya, Medan, dan Makassar. Gitu. Kemudian ya elektrifikasi, kalau memang ya mau naik kendaraan pribadi ya yang elektrifikasi ya, dan efisien tadi ya. Jadi jangan yang boros-boros, itu harusnya pajaknya bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan sekarang gitu. Dan ya pergantian perubahan desain ya, sehingga tidak harus berjalan jauh-jauh ya dari rumah ke kantor dan beraktivitas. Lanjut, ya, sedikit lagi. Waktu 2 menit. Dan kemudian ya distribusi juga perlu kita rethinking gitu ya. Jadi bukan lagi harus berpusat di PLN ya, yang masih panjang perizinan buat off grid ya. Di banyak negara sudah bisa peer to peer electricity RE gitu ya. Jadi bisa jual langsung ke sebelah gitu ya, atau ke komunitas gitu. Dan ini sudah dilaksanakan di telco ya. Telco Indosat sebagai pemilik broadband ya, yang lain bisa pakai tapi bayar toll fee itu biasa gitu ya. Ya ini bisa juga diterapkan di di listrik. Oke, lanjut. Ya, kemudian
Ya, ini setelah kita step back ya, makanya ya ini edisi 17 Agustus kemerdekaan, jadi perlu lebih ambisius dan semangat gitu ya, semangat kemerdekaan. Ini undang-undangnya beragam ya, sendiri-sendiri, sudah banyak yang dibatalkan tentang migas ya, dan mau sudah disusun undang-undang energi terbarukan ya, undang-undang EBT. Nah ini uh, khawatir mismatch ya, atau tidak sinkron gitu. Lanjut. Ya, jadi rekomendasi terakhir ya yang saya sebutkan itu perlu ada UU Omnibus ya buat kelistrikan dan energi, buat penata ulang sektor ya ini sehingga sinkron ya, sehingga memang untuk mencapai goal besar tadi, goal besar jangan jalan sendiri gitu ya. Ya, di mana komponen pentingnya adalah konservasi ya, kemudian ya memang fit-in tarif yang lebih make sense ya, dan dengan ada formula ya, jadi PLN ditugaskan meningkatkan proporsi RE, yaitu diberikan dana tambahan ya, dan itu jelas formulanya sehingga ya bagi BLN sebagai koperasi, sebagai BUMN yang punya target untung juga bisa nyaman dan fokus buat mencapai target tersebut gitu ya. Jadi jangan dikasih tugas tapi nggak dikasih dana gitu. Ya apalagi ya ini artikel yang kadang dibangun atau desain itu ya phase out-nya mahal lagi kita nanti, dan itu butuh green global financing ya, jadi sudah banyak bonds ya atau mekanisme financing kreatif yang perlu digali untuk kita bisa phase out ini gitu. Tadi transportasi, kemudian listrik ya, jadi masalah RE kan masalahnya intermittent ya, kalau khususnya kalau listrik solar dan angin yaitu ikut angin dan ikut matahari ya, jadi kalau malam atau nggak ada angin butuh gapnya. Nanti ya teknologi listrik storage ya dan baterai yang kita sangat butuhkan gitu. Sehingga ya, tapi sisi lain memang kita lihat pertumbuhan atau kemajuannya sangat cepat. Jadi ya ini kita perlu bagian ya para peneliti kita untuk terlibat di sini. Oke. Sehingga goal terakhir ya, lanjut terakhir slide berikutnya. Ya, bahwa kita perlu juga be bold ya, semangat ya. Dan ini perlu 100 tahun Indonesia ya, ini tantangan ya, dan ya ajakan ya khususnya dari Indef bahwa kita bisa mencapai net zero bukan 2060 tapi 2045 lebih cepat ya. Dan kalau memang kita kelebihan listrik ya kita berhasil ya, khususnya yang green ya kita ekspor lah gitu. Malaysia dan Singapura kan butuh listrik ya, dan mereka kapasitasnya juga terbatas ya, dan ini ya kita kelebih, mereka kurang ya kita ekspor gitu. Jadi jangan jadi alasan sehingga justru itu menghambat peningkatan ya, RE dan transisi energi kita gitu.